Selamat datang di Gadoga. Kali ini kita akan bahas Kisleck KS Pro dan saya akan langsung info di awal. Kelebihan utama dari jam ini adalah layar AMOLED yang bagus banget. Bahkan menurut saya lebih bagus dari beberapa smartwatch yang harganya lebih mahal yang pernah saya miliki atau coba. Yang kedua, smartwatch ini menggunakan 2-in-1 calling chip sama seperti smartwatch Apple dan Samsung yang akan kita bahas di video ini maksudnya apa. Dan seperti biasa di channel Gadoga, teman-teman akan menemukan beberapa hal yang belum atau tidak dibahas oleh reviewer lainnya. Sebelum itu, mari kita unboxing terlebih dahulu. Dari boxnya terlihat profesional atau nggak sekedar bikin. Dapat dua strap, yang satu warna hitam dengan model pengunci biasa dan satu lagi strap magnet warna biru tua dengan aksen oranye. Dapat tempered glass buat yang mau layarnya lebih aman lagi. Kertas petunjuk. Kabel charger magnet. Menurut buku petunjuk disarankan cas dulu selama 2 jam sebelum digunakan pertama kali, walaupun baterainya terlihat masih ada. Untuk sinkronisasi ke ponsel pakai aplikasi Kie OS. Cara pairingnya tinggal ikuti saja petunjuknya lalu scan QR code di KS Pro. Setelah pairing, jam bisa tetap digunakan dengan normal walau tidak terhubung dengan ponsel. Kesan pertama saat pegang adalah jam ini cukup terasa beratnya, tapi ternyata itu karena berat strapnya juga. Kalau tanpa strap berat jam ini adalah 36 gram, sedangkan dengan strap magnet 60 gram. Kalau dengan strap model normal adalah 53 gram. Strap pakai model quick release biasa dengan ukuran lebar strap adalah 22 mm. Untuk strap magnetnya ini cukup unik ya, bagian luar dari karet atau silikon dan di dalamnya ada magnet yang bebas dipasang mana yang atas dan bawah, jadi bisa lebih mudah untuk pasangnya. Magnetnya termasuk kuat, nggak mudah lepas dan kita jadinya pasti bisa dapat ukuran yang sesuai dengan pergelangan tangan. Mau dipakai rapet bisa, mau dipakai agak longgar juga bisa, tinggal disesuaikan dengan selera dan kenyamanan masing-masing orang yang bisa berbeda. Untuk tali karet yang satunya adalah model masuk ke dalam, kelihatannya rapi sih tapi jadi agak repot pasangnya. Range pergelangan tangan untuk tali yang magnet dan pengunci biasa bisa dilihat di video. Untuk bodinya terbuat dari metal alloy dan pengerjaannya ini termasuk rapi dan solid. Bagian kanan ada crown putar yang bisa dipencet dan juga satu tombol pintas. Bagian bawahnya dari plastik. Di sebelah kiri ada lubang speaker. Ukuran lebarnya 38,6 mm dengan panjang lak to lak 52 mm. Jadi masuk ke dalam kategori ukuran sedang. Tebalnya 11 mm termasuk sensor dan tanpa sensor hanya 10 mm. Jadi tipis ya. Keren sih, keren. Berikut tampilannya saat saya gunakan. Jam ini bisa digunakan untuk acara resmi maupun casual juga masih bisa sih menurut saya. Dan yang saya suka dengan jam yang pakai model strap pin biasa itu kita pilihan strapnya tuh banyak dengan harga yang terjangkau. Jadi bisa disesuaikan dengan outfit kita untuk ganti-ganti. Kita akan bahas key selling point dari jam ini. Yang pertama adalah layarnya itu bagus. Bukan saja tampilannya halus, tapi warnanya itu mencolok dengan background hitam pekat khas layar AMOLED. Untuk ganti watch face bisa dengan cara putar crown atau tekan dan tahan layar. Ada 5 watch face plus 1 yang bisa diganti-ganti, jadi total ada 6 di jam. Untuk ganti-ganti watch face bisa melalui aplikasi Kie OS. Saya hitung manual ada 180 watch face yang bisa dipilih, yang pilihannya mungkin aja bisa bertambah di masa depan. Cukup banyak juga yang menurut saya bagus. Dan yang lebih kerennya lagi adalah kostumisasi untuk watch face fotonya. Ini salah satu yang terbaik sih menurut saya. Saya jarang pakai watch face foto karena kadang icon atau tampilan jamnya itu menutupi bagian dari foto. Jadi kurang pas dan kurang enak dilihat. Nah, kalau jam ini kita bisa bebas atur posisi ikonnya di mana. Kita juga bisa pilih tampilkan jam analog atau digital atau keduanya ditampilkan bersamaan juga bisa. Bahkan yang untuk jarum analog kita bisa bedakan warna untuk jam, menit dan detiknya itu bisa dibedain warnanya. Keren banget sih menurut saya dan saya nggak dibayar ya untuk ngomong ini. Ini saya ngaturnya asal aja, kurang rapi tapi kurang lebih hasilnya bisa seperti ini. Karena pakai layar AMOLED, maka ada pilihan always on display dengan 2 style yang bisa dipilih seperti terlihat di layar. Saat AOD aktif, fitur raise to wake juga masih aktif yang saya suka, saya lebih prefer ini. Sensitivitas raise to wake juga bagus atau responsif. Sedangkan durasi layar utama menyala adalah 5-60 detik. Sebagai info, jika do not disturb yang gambar bulan sabit itu diaktifkan, maka fitur raise to wake akan nonaktif juga. Untuk menyalakan layar selain pakai raise to wake adalah dengan menekan tombol crown. Lanjut ke fitur. Kalau kita swipe layar ke bawah akan masuk ke quick settings untuk atur kecerahan layar, do not disturb untuk silent notifikasi, dan pengaturan-pengaturan lainnya seperti terlihat di video. Layarnya sendiri saat di luar ruangan masih terlihat dengan jelas.
Swipe kanan kita akan mengaktifkan fitur split screen. Kita bisa pilih fitur apa saja yang mau dipin di split screen dengan klik dan tahan ikonnya. Swipe kiri akan aktifkan pintasan ke fitur. Untuk pilih fitur bisa dengan klik dan tahan di fitur. Untuk tambahkan fitur bisa dengan klik tanda plus. Swipe atas akan masuk ke notifikasi yang nanti kita bahas lebih lanjut. Untuk masuk ke menu kita pencet tombol crown. Ada 3 tampilan menu yang bisa dipilih seperti terlihat di layar. Untuk putaran crownnya enak dan clicky. Untuk sensitivitas dan responsivitas layar cukupan, saya nggak ada masalah dalam pemakaiannya. Tombol pintasan di kanan bawah akan masuk ke menu olahraga. Bisa juga diganti fiturnya untuk masuk ke menu lainnya. Lanjut ke fitur kesehatan. Untuk heart rate monitor, kita bisa set agar aktif seharian dan memberi peringatan jika detak jantung tidak normal. Jika kita buka fitur heart rate, jam ini akan secara berkelanjutan mendeteksi detak jantung. Ada juga fitur SpO2 atau blok oksigen yang kalau saya bandingkan dengan oximeter hasilnya mirip-mirip. Ada juga stress level dan juga emotion. Untuk stress level ini datanya diambil dari variabilitas detak jantung. Sedangkan untuk emotion kurang tahu sih datanya diambil dari mana. Tapi menurut saya yang untuk emotion ini sama aja mungkin ya dengan stress level, cuma ditampilkan dalam bentuk emoji. Fitur sleep monitor jam ini berfungsi dengan baik dan sudah bisa mendeteksi REM dan lainnya. Untuk akurasi saya nggak punya alat medis untuk cek, tapi kalau dihitung dari waktu saya tidur dan bangunnya sih sesuai. Saya juga bandingkan dengan Mi Band 8, waktu tidurnya cuma beda beberapa menit saja. Bisa deteksi naps atau tidur siang, tapi datanya perlu dilihat di aplikasi KeyOS setelah sinkronisasi. Walau ini jam fashion, tapi menyediakan 100 jenis olahraga yang bisa dipilih. Tentu saja sama seperti smartwatch lainnya, walau banyak jenis olahraga tapi umumnya merekam data yang sama. Jam ini tidak punya GPS, tapi kalau kita start olahraga dari aplikasi KeyOS di ponsel, kita bisa pinjam GPS ponsel untuk rekam rute olahraga. Kalau mau olahraga nggak bawa ponsel, bisa-bisa aja, hanya saja kita nggak bisa rekam rute olahraganya. Kita bisa set goal atau target berdasarkan jarak, waktu, atau kalori. Untuk tampilan saat fitur olahraga jalan bisa dilihat di video. Riwayat beberapa olahraga yang terakhir dilakukan bisa dilihat di jamnya langsung atau bisa juga melalui aplikasi KeyOS setelah sinkronisasi. Untuk data yang bisa direkam bisa dilihat di video. Untuk akurasi heart rate-nya termasuk baik, saya sudah bandingkan dengan heart rate belt. Di bagian sini memang ada perbedaan, detak jantung KS Pro lebih rendah, tapi ini normal untuk smartwatch yang dipakai di pergelangan tangan, ini bisa terpengaruh akibat guncangan saat berlari. Tapi overall, sensor detak jantungnya itu mengikuti atau sesuai dengan irama detak jantung kita, atau bukan gimmick doang. Belum ada pilihan untuk sinkronisasi ke Strava atau yang lain. Sedangkan akurasi sensor steps dari 1000 langkah penghitungan manual, KS Pro menunjukkan 991 langkah, jadi akurasi kisaran 99%. Lanjut ke fitur notifikasi. Pengaturan aplikasi yang bisa mengirim pesan adalah melalui aplikasi KeyOS. Fitur notifikasinya bisa menampilkan hingga 337 karakter termasuk spasi. Belum ada pilihan quick reply untuk pesan WhatsApp. Karena jam ini memiliki speaker, jadi untuk notifikasi, alarm, dan lainnya itu bisa di setel ada suaranya juga. Dan juga getaran. Atau kalau mau setel getaran aja juga bisa. Kelebihan KS Pro dibandingkan jam Bluetooth call terjangkau lainnya adalah jam ini menggunakan 2-in-1 calling chip sama seperti smartwatch Apple dan Samsung. Hal ini akan membuat baterai lebih irit dan panggilan Bluetooth call-nya lebih stabil. Berikut kualitas mic dan speaker KS Pro. Tes speaker Kislek KS Pro. Tes 123, tes 123. Tes mic Kislek KS Pro. Tes 123, tes 123. Dia juga support AI voice command untuk Google Assistant atau Siri. Bakso bakar terdekat. Saya menemukan beberapa tempat di dekat Anda. Yang pertama yaitu bakso bakar Malang di JR3. Menahan tombol pintas kanan bawah akan mengaktifkan fitur SOS Call yang akan menelpon kontak emergency yang bisa kita pilih. BTW jam ini tidak bisa dipasang SIM card ya, dan hanya support panggilan seluler via Bluetooth, tidak bisa WhatsApp call. KS Pro punya fitur music controller dan bagus ya KS Pro karena pakai 2-in-1 calling chip, kita bisa dengan mudah switch keluaran suara itu dari jam atau dari ponsel. Praktis banget. Berikut kualitas speaker untuk setel musik, cukup kenceng juga sih.
Saya tes daya tahan baterainya bisa 1 mingguan jika hanya terima notifikasi aja ya. Kalau sering dipakai olahraga dan juga Bluetooth call pasti akan lebih cepat habis. Kalau always on aktif, daya tahan baterai sekitar 2 harian karena always on-nya itu aktif seharian atau 24 jam. Kalau AOD kita matikan di malam hari bisa 3 harian. Lama pengecasan dari 0% sekitar 1 jam 15 menit. Jam ini water resist IP68 jadi aman saat dipakai hujan-hujanan atau kalau nggak sengaja kecemplung itu nggak masalah. Hanya saja nggak disarankan dipakai berenang. Kekurangan dari KS Pro bagi saya adalah untuk kembali ke layar utama itu gerakannya nggak searah. Alias kadang harus swipe kiri dulu baru swipe atas atau bawah jadi suka bingung untuk kembali. Ya untungnya kita bisa tekan tombol crown untuk kembali ke menu sebelumnya. Untuk fitur-fitur lainnya bisa dilihat di video. Kesimpulan, Kisleck KS Pro masuk dalam kategori jam fashion. Untuk fitur-fitur lainnya seperti fitur olahraga dan kesehatan adalah cukupan. Dalam arti fiturnya berfungsi dengan baik dan cenderung lebih baik sih dari smartwatch kategori fashion di kisaran harganya. Hanya saja belum bisa dikatakan sebagai pilihan utama bagi sport enthusiast. Tapi untuk olahraga kasual, jam ini masih bisa diandalkan. Smartwatch ini cocok buat teman-teman yang lagi cari smartwatch dengan layar bagus dan juga desain yang bagus. Jadi buat yang ngejar tampilan lah. Cocok juga bagi yang suka menggunakan fitur Bluetooth call seluler. Koneksinya lebih stabil dan jernih dibandingkan beberapa pesaingnya. Mungkin jam ini adalah salah satu yang akan saya sering pakai sehari-hari. Alasan utamanya ya karena layarnya yang bagus dan kostumisasi watch face fotonya yang unik sih. Tapi nggak ada smartwatch yang sempurna, jadi sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman ya. Terima kasih telah berkunjung ke channel Gadoga. Semoga video ini bisa berguna untuk seseorang dan sampai jumpa di video berikutnya.